berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, untuk
Shalom jemaat. Satu lagu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 29 Januari 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka penguatan spiritualitas Tuagama Klasis Kota Ambon, maka tim pelaksana akan melakukan sehari berkorban pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Karena itu mohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat. Penerimaan kolekta Minggu 22 Januari 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp7.959.000, syukur sebesar Rp6.339.000, persepuluhan sebesar Rp2.364.000, dan sarana fisik sebesar Rp792.000. Penerimaan kolekta Minggu 22 Januari 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.180.000, syukur sebesar Rp2.058.500, persepuluhan sebesar Rp640.000, dan sarana fisik sebesar Rp819.000. Kebaktian Minggu 29 Januari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta P. Salenusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab dari Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Quilet de Fretes, Olivia Taberima, Hotumese Soir. Lagu prosesi masuk pada para pelayan, nyanyian GPM nomor 194 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 29 Januari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Kita puji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 194 ayat 1 dan 2. Berjumpa lagi. Jemaat, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang dipilih Allah untuk datang mendekat dan diam di pelatarannya. Kiranya kita semuanya menjadi kenyang dengan segala yang baik di dalam bait-Nya yang kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari semua. Shalom. Mari kita puji Tuhan dalam kesempatan pertemuan kita di saat ini dengan menyanyikan kidung nyanyian GPM nomor 29, pujian dan penyembahan dengan sukacita dan penuh sungguh hati kita menyembah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari katong badendang rame-rame puji Tuhan. Katong menyanyi lagu baru for Tuhan. Tuhan manis for katong semua. Katong angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 40, Tiop Tahuri.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Secara berbalasan kita menaikkan mazmur kita dengan membacakan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Saya membacakan bagian ayatnya yang ganjil, saudara membacakan bagian ayatnya yang genap. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Agung dan mulia Tuhan, saksikanlah kuasa-Nya yang ajaib. Dendangkanlah lagu bagi Tuhan dan pujilah namanya. Haleluya. Kita angkat pujian nyanyian GPM 32 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan dengan tifa gong. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan ada dalam pengenalan diri karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Oleh karena itu, di hadapan kekudusan Allah, marilah sejenak kita masing-masing berteduh dan mengingat dosa-dosa kita. Saya minta sambil diiringi instrumen musik, saudara-saudara masing-masing orang ada di dalam suasana teduh. Masing-masing orang punya kesempatan untuk mengingat dosa-dosanya, baik itu di dalam pikiran, perkataan maupun di dalam perbuatan. Ingatlah bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kadang kita tidak punya waktu untuk mengingat dosa-dosa kita. Ini waktunya masing-masing orang ada di dalam suasana tenang dan kita ingat segala dosa-dosa kita, karena dengan mengingatnya kita semakin menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita ingat di sepanjang ingatan kita, baik itu tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada sesama, atau apa yang justru kita lakukan untuk diri kita sendiri, yang membawa kita untuk jatuh di dalam dosa. Hendaknya itu
menjadi sesuatu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk membawa dosa-dosa kita di sepanjang ingatan kita. Kita ajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua kita nyanyikan nyanyian GPM nomor 51. Mengantarkan kita untuk masuk dalam suasana pengakuan kepada Tuhan. Kau tahu diriku lama menempuh jalanmu, betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Sepanjang ingatan, jika ada hati yang masih menyimpan amarah dan dendam, jika ada perbuatan yang menyakiti sesama, atau jika ada rasa bersalah yang belum terobati, bahkan hidup yang semakin menjauh dari Tuhan, kita punya waktu untuk tunduk di hadapan Tuhan saat ini. Masing-masing orang punya waktu saat ini untuk mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan di sepanjang ingatan akan segala dosa dan perbuatan yang dilakukan. Sambil diiringi instrumen, masing-masing orang secara pribadi boleh mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita kidungkan nyanyian GPM nomor 51 untuk meneguhkan semua pengakuan-pengakuan dosa yang telah kita sampaikan secara pribadi. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Mari secara bersama-sama sebagai persekutuan jemaat kita mohon pengampunan dari Allah. Ya Allah yang penuh kasih, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Jauhkanlah segala bentuk kejahatan dari hati, pikiran, dan perbuatan kami.
Hapuskanlah pelanggaran kami demi rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus penebus kami, dengarkanlah doa kami ya Allah yang Maha Kasih. Amin. Saudara-saudari, untuk meneguhkan semua pengakuan dosa, kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan sebagai tanda kita ada di dalam kehidupan yang baru, jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar petunjuk menjalani hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan seperti tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 32 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sambut dengan menyanyikan nyanyian KPM 260. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan hari ini diangkat dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tetapi sebelumnya kita akan berdoa.
menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 di bawah judul ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu di sorga, besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Semoga saudara-saudara semua ada di dalam keadaan baik, tetap sehat, dan tetap kelihatan berbahagia. Seperti bagian pembacaan kita di hari ini, yang semua kita tahu adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, yang berisi ucapan bahagia. Khotbah ini sebagai bagian dari materi yang kita baca di hari ini bukan berarti mau menyatakan bahwa itu karena kita lagi berada dalam keadaan tidak bahagia. Ucapan ini bukan berarti bahwa kita ini hidup dalam suasana yang kurang bahagia, maka kita butuh mengingatkan bahwa Tuhan juga mengajak kita untuk hidup berbahagia. Tetapi kita memang menyadari sungguh bahwa setiap orang memang menginginkan hidupnya bahagia. Siapa saja pasti menginginkan hidupnya bahagia. Dan pasti orang juga tidak ingin untuk merasa tidak bahagia. Kalau bicara tentang bahagia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberikan pengertian tentang kata bahagia itu, yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram. Dalam hal ini bebas dari segala yang menyusahkan. Keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Jadi dari pengertian ini maka kita bisa membayangkan bahwa kebahagiaan itu adalah keadaan yang bisa saja kita katakan menguntungkan. Karena tidak ada kesusahan di situ. Tidak ada yang menyusahkan. Ada perasaan senang, ada tentram. Berarti itu keadaan yang menguntungkan. Sehingga siapa yang merasa bahagia, dia bisa disebut beruntung. Sangat beruntung. Tapi bila kita coba untuk maknai lebih jauh lagi, bahwa bila bahagia itu adalah keadaan bebas dari segala yang menyusahkan, maka pertanyaannya, siapa itu yang pernah rasa susah? Karena pasti semua orang pernah rasa susah. Jadi kalau keadaan bahagia itu keadaan yang jauh dari rasa susah, tentram, tidak menyusahkan. Tapi kalau kenyataannya setiap orang pasti pernah merasakan susah, maka itu berarti kebahagiaan dan tidak bahagia itu bisa berjalan beriringan. Karena hari ini kita bisa bahagia, tapi besok mungkin tidak bahagia. Atau saat ini kita sementara bahagia, 2 jam ke depan tidak bahagia. Bisa saja terjadi. Hari ini kita lagi senang, besok-besok tiba-tiba susah. Pada saat susah itu, tidak ada itu namanya kebahagiaan. Karena kita ada dalam keadaan susah atau sulit. Jadi jika jawabannya kebahagiaan itu sesuatu yang relatif, kesusahan itu bisa saja datang kapan saja, maka berarti kita menyadari bahwa definisi bahagia yang kita tempatkan di dalam pengalaman hidup itu dia bisa bersifat temporer atau mungkin insidental. Jadi kalau orang bicara bahagia, bisa saja bahagia itu dia ada dalam waktu yang panjang. Dia bisa saja sifatnya insidental atau insidentil. Kapan-kapan baru datang, kapan-kapan baru rasa. Karena bisa saja ada rasa susahnya. Atau susahnya mungkin lebih banyak dari rasa bahagianya. Jadi karena dia sifatnya temporer atau insidentil, maka bisa saja dia berlaku sehari. Seperti orang merayakan kebahagiaan saat ulang tahun. Hari itu dia bahagia, besok tidak lagi. Atau orang merayakan sukacita ketika dia dapat hadiah, dia bisa bahagia saat itu. Sebentar, mungkin tidak lagi. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya momentum. Jadi terlepas dari itu, bahwa ada saatnya kita bertemu dengan kebahagiaan, tapi ada saatnya kita bertemu dengan masalah, kesusahan atau kesulitan hidup yang membuat tidak bahagia. Maka meski kebahagiaan itu menjadi kerinduan setiap orang, tapi kesusahan pun selalu mengiringnya. Berjalan beriringan sehingga ukuran kebahagiaan itu pun menjadi tidak menentu. Jadi saudara, meski pada umumnya kita bisa menetapkan standar kebahagiaan itu, tetapi itu pun sesuatu yang tidak menentu. Pada umumnya orang mengukur kebahagiaan itu berdasarkan tingkat kemakmuran. Itu secara manusiawi, walaupun itu juga bukan ukuran yang tetap atau paten. Tapi pada umumnya kebahagiaan itu diukur karena tingkat kesuksesan, kemakmuran, kekayaan. Orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang berprestasi bisa digolongkan bahagia. Sedangkan kebalikannya, misalnya miskin, bisa saja dianggap tidak bahagia.
Meski ukuran itu tidak pasti, tidak berarti benar, namun kebanyakan kondisi kehidupan manusia itu diukur berdasarkan tingkat keberhasilan atau kesuksesan yang dimilikinya. Ya, kenyataannya kemiskinan menjadi salah satu faktor penting adanya rasa tidak bahagia. Ini ada sesuatu yang paradoks juga. Karena kalau di Maluku katanya kita termasuk provinsi yang termiskin, tapi tingkat kebahagiaannya paling tinggi, itu sesuatu yang paradoks juga. Itu mesti mungkin diukur lagi. Tapi keberhasilan dan kesuksesan yang dimilikinya, itu dimiliki manusia, itu menjadi salah satu faktor penting tentang ukuran rasa bahagia atau tidak bahagia itu. Jadi saudara-saudara, kaum miskin atau golongan termarginal yang jauh dari perhatian adalah gambaran yang nyata. Karena ukuran-ukuran itu menjadi standar kehidupan manusia. Kalau sekarang orang melihat bahwa ada strata-strata sosial dan kesenjangan sosial, sehingga muncul kalimat-kalimat orang miskin tidak bisa masuk rumah sakit, tidak bisa dapat pendidikan dan sebagainya. Maka itu ada standar-standar yang dibuat oleh manusia. Dan itu membuat sehingga ada kesenjangan antara orang-orang yang disebut bahagia dan makmur dengan orang-orang yang tidak bahagia atau tidak makmur. Dan itu pun terjadi di zaman Yesus. Bahwa ada golongan yang disebut elit dan golongan yang tidak elit. Golongan elit adalah golongan yang berkuasa. Di situ pun ada pembagiannya. Ada yang berkuasa karena jabatannya dan kekayaannya. Di bawahnya lagi ada golongan-golongan yang melayani mereka. Itu pun masuk golongan elit. Ada juga golongan yang tidak elit, kelas pekerja. Dan ada golongan yang memang betul-betul miskin, termarginal atau tidak diperhatikan sama sekali. Kondisi itu yang terjadi di zaman Yesus. Jadi kalau kita baca Matius pasal 5 ini, itu ada kelanjutan dari cerita sebelumnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang mana ini? Orang-orang yang memang ingin mereka mengalami perubahan hidupnya. Mereka ingin ditolong. Mereka ingin mengalami sebuah perubahan. Dan itu kebanyakan adalah golongan-golongan orang-orang yang tidak bahagia. Banyak orang yang datang rindu supaya penyakitnya bisa sembuh, saudaranya bisa sembuh. Mereka bisa mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Mereka bisa mengalami mujizat-mujizat dari Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan ini adalah golongan-golongan orang-orang yang masuk kategori tidak bahagia. Orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak diperhatikan. Maka ketika Yesus menyampaikan ucapan bahagia itu kepada murid-muridnya, dia memulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena itu yang menjadi problem sosial. Dan itu terjadi hingga masa kini. Kaum miskin atau golongan termarginal itu jauh dari perhatian. Dan itu gambaran nyata yang tidak hanya terjadi di zaman Yesus, tapi sampai saat ini. Dan ketika orang-orang yang secara antusias itu mengikuti Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan pertolongannya, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan mujizatnya. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Karena kondisinya serba kurang. Karena kalau kita kurang, maka hidup kita akan tergantung dari uluran tangan orang lain atau bantuan orang lain. Karena kita tidak sanggup untuk memenuhinya. Itu yang terjadi. Sehingga khotbah di bukit ini tidak sekedar ucapan bahagia. Ini pun juga tidak sekedar semacam ajaran yang Yesus berikan kepada para murid dan juga orang-orang banyak saat itu. Tapi ini juga semacam perintah imperatif agar orang-orang yang berada dalam kesusahan, orang-orang yang ada dalam kesedihan, orang-orang yang ada dalam kemiskinan dan tidak berdaya itu mampu menemukan kebahagiaan sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus menunjukkan arti menjadi bahagia itu menurut kehendak Allah dan bukan menurut manusia. Jadi ketika dia mengucap berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini bukan orang miskin di hadapan manusia. Ini mesti kita bedakan. Ini bukan maksud Yesus mengatakan mau berbahagia maka harus jadi miskin dulu.
Karena kita punya ukuran orang yang disebut miskin adalah miskin secara material. Tapi miskin itu punya pengertian bukan hanya makna secara denotatif, tapi juga konotatif. Dan miskin dalam ucapan Yesus ini adalah miskin secara rohani. Teks Yunaninya menggunakan kata tokos dan pneuma. Pneuma itu roh. Tokos itu miskin. Miskin ini di dalam teks Yunani punya juga ada dua pengertian. Ada miskin, semiskin-miskinnya atau tokos ini, dan penes. Miskin tapi masih kategori hidup sederhana. Kita bisa hubungkan itu dengan cerita janda yang memberikan persembahan, janda miskin memberikan persembahan. Ketika dia memberikan persembahan, dia dilihat sebagai janda miskin, dia berikan 2 peser itu masih penes. Artinya dia masih punya uang. Tapi ketika 2 peser itu dia berikan, jadilah dia tokos, miskin semiskin-miskinnya, karena tidak punya apa-apa lagi. Dan bagi orang seperti itu, harganya begitu besar di mata Tuhan. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini bukan miskin di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Maka ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Orang-orang yang hidupnya bergantung dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang datang di hadapan Allah dengan kerendahan hatinya. Maka kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudari semua diberikan waktu untuk mengaku dosa kepada Tuhan, itu waktunya kita datang sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya betul-betul rendah di hadapan Allah. Orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang tidak bisa menghadap Tuhan dengan ketinggian hatinya. Karena disitulah pertolongan Tuhan itu datang. Sehingga segala dosa-dosa kita diampuni. Dan dia menjamin kebahagiaan itu. Nah, kadang kita mencari kebahagiaan itu, kebahagiaan yang masih ada di dalam pikiran-pikiran duniawi kita. Jadi Yesus menunjukkan arti menjadi bahagia, yaitu bahagia menurut kehendak Allah dan bukan menurut manusia. Dia menempatkan isu kemiskinan itu sebagai isu yang penting dalam pengajarannya, termasuk di dalam bagian pembacaan yang kita baca tadi. Dia menempatkannya bagian utama untuk menjadi isu yang penting. Miskin di hadapan Allah adalah miskin rohani. Mereka yang merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Mereka yang meletakkan harapannya hanya pada pertolongan orang. Jadi dalam konteks ini, mau dia itu kaya, dia itu sederhana hidupnya, setengah-setengah kaya, setengah-setengah miskin, atau miskin sekalipun, itu bukan soal. Soalnya yaitu bahwa ketika dia berhadapan dengan Allah di dalam ketidakberdayaannya. Karena orang miskin pun memang bisa tidak bahagia, tapi orang kaya pun bisa juga tidak bahagia. Dan semua orang itu hanya akan memperoleh kebahagiaannya ketika mereka datang di hadapan Allah dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaannya. Itu yang disebut Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Relasi dengan Allah menjadi tempat posisi yang paling penting. Relasi yang dibangun dengan kerendahan hati, di dalam ketidakberdayaan, dengan penuh ketulusan dan kesucian. Berbahagialah orang yang suci hati. Karena setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Dengan kesucian hatinya, dia mengaku di hadapan Tuhan. Maka tadi ada waktu untuk mengingat dulu. Kalau su ingat, baru mengaku. Mengaku secara pribadi. Dan kita pun ingat bahwa kita adalah persekutuan gereja. Maka kita pun mengaku sebagai sebuah akta persekutuan. Itu semua kita lakukan untuk menunjukkan relasi yang baik dengan Allah. Relasi yang dibangun di dalam kerendahan hati. Sehingga kebahagiaan itu
Tidak lagi sesuatu yang bersifat temporer, 1 hari saja, 2 hari saja, 3 hari saja, atau 1 jam saja. Tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Maka ketika bicara tentang kebahagiaan menurut pandangan Yesus ini, maka kebahagiaan itu diletakkan pada kondisi kehidupan kita. Mau hari itu lagi senang atau lagi susah pun kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena kita ada bersama-sama dengan Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Supaya ketika orang susah, dia tidak kehilangan harapan. Tetapi ketika orang susah dia tetap berpengharapan. Dan dia tetap memiliki kebahagiaan itu. Karena Allah menjaminnya dan memberikan kepadanya. Pada titik itu, kita tidak bisa lagi bicara bahwa kekayaan itu menjadi standar kebahagiaan. Kekuasaan menjadi standar kebahagiaan. Prestasi menjadi standar kebahagiaan. Tetapi yang kita bicarakan adalah kedekatan dengan Tuhan itu, dengan Allah itu yang menjadi standar kebahagiaan kita. Sehingga orang yang lemah pun bisa mengalami kekuatan. Sebagaimana apa yang tertulis dalam firman, di tengah-tengah kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Hal berikutnya saudara-saudara, kalau tadi relasi dengan Allah, hal berikutnya adalah relasi dengan manusia yang ditunjukkan di dalam model lemah lembut, murah hati, pembawa damai, adil, serta sabar menahan celaan dan fitnahan. Kita bisa saja tidak bahagia kalau hati ini marah. Kita bisa saja merasa tidak bahagia ketika kita ada di dalam kekhawatiran. Kita bisa menjadi rasa tidak bahagia kalau kita tidak bikin salah tapi orang fitnah. Orang akan hilang kebahagiaannya ketika dia merasa ada yang bersaing dengan dia. Dia ingin bersaing. Dia ingin supaya melebihi orang itu dan bisa saja mengalahkan segala cara. Pada titik itu juga kebahagiaan itu menjauh darinya. Dia berada pada kondisi yang tidak bahagia. Orang bisa kaya secara materi tapi belum tentu bahagia. Karena mungkin punya banyak musuh, punya banyak saingan, punya ambisi-ambisi yang tidak terkontrol, dan itu secara tidak langsung memperbudak dirinya sendiri. Maka kebahagiaan bisa menjauh dari kita karena ulah kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menekankan pula sikap hidup penuh kasih. Dan itu menjadi jaminan kebahagiaan itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena sebenarnya pada titik itu Yesus telah menekankan bahwa orang mau bahagia bukan karena harta dan kekayaan, melainkan tentang bagaimana dia berlaku di hadapan Allah dan sesamanya sendiri. Dia harus merendahkan diri di hadapan Allah dan tahu juga menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan. Bahwa resiko berat yang mendatangkan kesulitan, bahkan mungkin kesusahan pasti tetap ada. Karena kita tidak pernah bisa berpikir kapan itu susah datang. Tahu-tahu kita bisa susah. Tahu-tahu kita bisa mengalami kesulitan. Resiko adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Mau itu resiko ringan atau resiko berat, hidup ini penuh resiko. Tapi resiko itu menurut Yesus, jika kita menjalani kebahagiaan menurut apa yang dikehendakinya, maka kebahagiaan itu tidak akan jauh. Resiko-resiko itu pun tidak akan menghilangkan kebahagiaan kita di dalam kasih Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah maka konsep menjadi bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu hendaklah kita pahami dan lakukan dalam hidup. Jika di saat ini ada di antara kita yang sedang tidak bahagia, entah dia dalam perasaan marah, entah dia dalam perasaan dendam, entah dia lagi takut, entah lagi berduka, entah lagi susah, entah lagi sedih,
apapun perasaannya yang membuat dia merasa tidak bahagia, firman ini menyatakan, tunduklah di hadapan Tuhan. Segeralah tunduk di hadapan Tuhan yang penuh kekuatan itu dengan kerendahan hati. Sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan hanya hidup karena pertolongan Tuhan, rasakan bahwa Dia adalah satu-satunya penolong dan sumber kekuatan yang melepaskan saudara-saudara dari rasa takut, cemas, sedih, susah, bahkan amarah sekalipun. Datanglah di hadapannya sebagai orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya, supaya kuasanya menjadi sempurna. Selanjutnya, setelah datang kepada Tuhan dengan penuh kejujuran, dengan kelemahan dan ketidakberdayaan kita, perbaiki hidup, khususnya dalam relasi dengan sesama, supaya hati ini penuh damai, hati ini penuh kedamaian. Jangan biarkan marah, kesal, dan dendam merampas kebahagiaan kita. Tetapi kita mesti sabar dalam menanggung beban-beban berat, bahkan mungkin yang merugikan kita. Kebahagiaan itu Tuhan taruh jauh di dalam hati kita. Kadang orang tidak bisa merasakannya karena dia terlalu jauh di dalam hati kita. Kita butuh ada di dalam pengosongan diri dengan segala kerendahan hati untuk menemukan kebahagiaan itu. Dengan kesabaran, dengan kesadaran, sambil tetap berpengharapan bahwa Allah di dalam Yesus itu sanggup memulihkan hidup kita dari kesulitan apapun. Semoga firman ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan keyakinan kebahagiaan itu sudah Tuhan berikan. Kita tinggal mengejarnya. Kita tinggal mengaktualisasikan itu sesuai dengan kehendak-Nya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara Will de Freitas. Kami persilakan.
Terima kasih. Saudara, kita akan mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian dari Olivia Taberima. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh dikumpulkan di saat ini lagi atas kemurahan Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Saat ini saya akan membawakan persembahan pujian kepada Tuhan dengan judul Padamu Ku Percaya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita semua diajak untuk tetap memiliki kebahagiaan di hadapan Tuhan, di mana kita harus tetap melekat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita yang sejati. Biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Sukacita selamanya.
mengorban syukurmu. Takkan pernah berubah selain yang terbaik, yang baik dan sejati di hadapan kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, inilah persembahan umat-Mu yang sudah boleh kumpulkan di altar-Mu di sini ya Bapa. Biarlah kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan-Mu terima akan semua persembahan syukur kami di saat ini Tuhan. Agar persembahan syukur ini layak dan diterima di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, demi Kristus, korban yang hidup, kami boleh bawakan persembahan syukur kami ini kepadamu di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari HTMC Choir. Kami persilakan. Ketika masalah melingkupiku, ku sering mengeluh dan mengeluh selalu. Ku berjalan menurut kehendakku saja. Akhirnya ku temukan jalan yang berliku-liku. Ku sadar aku telah salah melangkah di jalan
hidup yang jauh darimu, padahal engkau selalu menungguku dan mau memberi jalan keluar yang pasti. Aku sadar hanya kehendak-Mu Bapa. Ku memohon ampunan dari-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi nyata. Ku mau berjalan
Ya, terima kasih untuk Ratu Messi Choir yang telah membawa persembahan pujiannya, juga teman-teman yang tadi juga telah mempersembahkan persembahan pujian dari Queen de Freitas, juga dari Olivia Tagerima. Tuhan memberkati semua talenta-talenta dari saudara yang dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga bagi para pendukung liturgi, baik para tim musik, pelayan musik, singers, dan para pemain musik, juga operator multimedia dan sound system, para kolektan, juga pastor, para pelayan khusus yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di malam ini, juga saudara-saudara jemaat yang turut hadir. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan mengagungkan Engkau di sepanjang kehidupan kami karena kasih-Mu tetap menyertai dan menaungi kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu melindungi dan memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, karena oleh Roh Kudus kami telah dituntun untuk dapat berkumpul dan berbakti kepadamu. Kami percaya bahwa firman kebenaran-Mu telah menguatkan kami untuk menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kebahagiaan sejati adalah hidup dalam pengharapan, kerendahan hati, kesucian di hadapan kekudusan-Mu, sambil tetap mengerjakan kebaikan bagi sesama bahkan ciptaan yang lainnya. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk tidak mencari kebahagiaan semu yang hanya bersifat sekejap. Kami pun mohon agar Roh-Mu menguatkan kami agar tidak menyerah pada kesulitan dan kesusahan yang membuat hidup kami tidak bahagia, melainkan menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan kuat menjalani hidup dengan segala keberadaannya, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan, sucikanlah hati kami, agar apa yang kami pikirkan dan lakukan di tengah-tengah seluruh kehidupan kami itu lahir dari ketulusan dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, dari tengah berbagai pergumulan kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing, kami mohon lindungilah keluarga kami agar tetap menjadi keluarga yang diberkati, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Kami mohon, lindungilah keluarga kami agar tetap menjadi keluarga yang diberkati. Dari tengah-tengah pergumulan kami yang penuh dengan seluruh beban-beban berat, cukupkanlah kebutuhan kami, supaya kami menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan perlindungan-Mu, dan kami tidak pernah mengalami kekurangan, tapi hidup di dalam kecukupan anugerah-Mu. Dari tengah-tengah pergumulan kami yang penuh dengan beban-beban berat karena kesusahan, kesedihan, sakit, penyakit, dan kedukaan, kami mohon kuasa Allah di dalam nama Yesus untuk memulihkan dan menyembuhkan segala penyakit yang mengganggu kehidupan kami, baik itu yang diderita oleh siapapun di antara kami yang hadir di saat ini, maupun saudara, sahabat, orang tua, rekan, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal yang sedang bergumul dengan penderitaan mereka. Kami mohon demi kemurahan-Mu ya Allah, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan kasihanilah kami ya Allah. Dari tengah-tengah pergumulan gereja, kami mohon kekuatan bagi gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan Maluku, untuk tetap mampu bersaksi dan melayani di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Mampukanlah para pelayan khusus yang Engkau telah panggil untuk melayani, baik di tingkat sinodal, klasis, bahkan jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPM, termasuk juga pergumulan pelayanan di klasis Kota Ambon. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang sedang dan akan melaksanakan persidangan jemaat. Kiranya agenda gerejawi tersebut semakin memperkuat visi dan misi gereja untuk membawa shalom Allah di tengah-tengah dunia. Dari tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kami mohon kiranya Engkau tetap melindungi negara dan bangsa kami ini Tuhan, Indonesia. Kuasailah para pemimpin negara kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah dengan hikmat-Mu, agar memiliki spirit kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, termasuk di Provinsi Maluku dan Kota Ambon,
semua stakeholder yang terkait dalam forum koordinasi pimpinan daerah baik jenjang provinsi maupun kota, kiranya diberkati Tuhan selalu, sehingga mereka bisa dapat menjalankan tugas negara untuk melayani masyarakat dengan kesungguhan hati. Semua kami yang hadir saat ini dari berbagai latar belakang kehidupan kami, kiranya Tuhan pakai untuk tetap menjadi alat yang berguna dalam tangan-Mu, baik sebagai pelayan khusus, sebagai pelayan pendukung liturgi, maupun sebagai warga jemaat. Dari segala keberadaan, kelemahan dan keterbatasan, bahkan dosa-dosa kami mohon padamu ya Allah, Bapa kami di sorga. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa ini. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita kidungkan nyanyian GPM 317 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkan itu di dalam hatimu, menjadi kebaktian yang sejati, sehingga saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di dalam kebenaran dan kasih. Mari persilakan duduk. Kebaktian ini boleh selesai. Selamat memasuki USBI yang baru. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan sambil saudara berjabat tangan satu dengan yang lain, para pelayan akan menuju ke pintu dan kita semua akan saling berjabat tangan dan mengucap syukur pada Tuhan. Selamat malam dan shalom.